Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Kekecewaan Sabto Palon pada Prabu Brawijaya V. Sabto Palon adalah pandita dan penasehat Prabu Brawijaya V, penguasa kuat terakhir yang beragama Hindu dari kerajaan Majapahit di Jawa. Bagian mitologi Jawa, keberadaan Sabto Palon dipercaya mereksa kekuasaan di Jawa atau Nusantara. Sabto Palon diyakini merupakan penjelmaan derivatif Hyang Ismaya atau Semar yang memiliki kewajiban menjadi pamomong semua penguasa di Jawa atau Nusantara. Sabto Palon atau Semar atau Ismaya diberi beberapa gelar, yaitu Batara Semar, Batara Ismaya, Batara Iswara, Batara Samara, Sang Hyang Jagat Wuku, Sang Hyang Jati Wasesa, Sang Hyang Suryakanta. Sedangkan dalam filosofi Jawa, Semar disebut Jagabadra, yang kira-kira bisa diterjemahkan berarti mengembani sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Mitologi ini sebenarnya memiliki makna bahwa para penguasa yang diasuh atau diemong oleh Sabto Palon itu merupakan penguasa yang memiliki kedaulatan spiritual, yaitu penguasa yang agung binatara, penguasa yang dipatuhi oleh seluruh rakyatnya dan disegani oleh penguasa-penguasa negara lain. Cerita yang banyak diyakini oleh para ahli kebatinan, tugas Sabto Palon terakhir adalah momong Prabu Brawijaya di Majapahit. Sabto Palon memilih berpisah dengan momongannya karena Prabu Brawijaya pindah agama dari agama Siwa Buddha menjadi Islam yang datang dari Arab. Dengan begitu, Prabu Brawijaya dianggap telah kehilangan kedaulatan spiritualnya. Sabto Palon memilih mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pamong raja, kemudian bertapa tidur di pusat kawah Gunung Merapi selama 500 tahun. Selama Sabto Palon bertapa itu, tanah Jawa tidak akan memiliki kedaulatan lagi, serta tidak dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Terbukti bahwa sejak zaman Demak hingga Mataram Islam, para sultannya perlu memohon legitimasi kekuasaannya kepada ulama Mekah. Sedang para sultan dari wilayah Sumatera dan Banten serta banyak lagi dari Indonesia Timur memohon legitimasinya dari Daulah Ottoman Turki. Kesultanan Aceh sebelum perang melawan Belanda sebenarnya adalah salah satu wilayah Kesultanan Turki itu. Setelah itu Jawa dan Nusantara dijajah Belanda, Inggris, dan Jepang. Itu berarti Jawa dan Nusantara tidak lagi memiliki kedaulatan spiritual. Meskipun dapat dikaji seperti itu, tetapi sebaiknya cerita mitologi Jawa tentang Sabto Palon ini jangan diartikan sebagai penolakan Jawa terhadap Islam, karena tidak ada ceritanya peradaban dan kebudayaan Jawa itu menolak masuknya paham agama macam apapun. Malah Jawa biasanya dapat mendukung sehingga agama-agama yang masuk itu mencapai keemasannya di tanah Jawa. Tuntunan
Jawa tentang penyembahan pribadi kepada Yang Maha Kuasa dibebaskan. Terserah kepada pilihan masing-masing. Mau menyembah dengan cara agama apa saja tidak akan pernah disalahkan. Pokoknya paham dasar yang harus dilaksanakan setiap manusia adalah ketika hidup bermasyarakat, bergaul dengan sesama makhluk Tuhan yang Maha Agung, jenis apapun kewajibannya, setiap orang diharuskan ikut memperindah keindahan jagat dengan cara memelihara dan melestarikan keselarasan atau keharmonisan antar sesama makhluk dan menjauhkan diri dari perselisihan. Sekali lagi, melu memayu hayuning bawana. Cerita Sabda Palon itu apabila benar-benar didalami, sungguh-sungguh malah jelas menggambarkan kesalahan Prabu Brawijaya dalam mengelola kedaulatan yang digenggamnya. Sebab Prabu Brawijaya yang kaya raya dan berkedudukan sebagai maharaja lupa melaksanakan amanah kedaulatannya dengan benar. Ceritanya Prabu Brawijaya terakhir memiliki selir yang banyak sekali, maka anaknya juga sangat banyak. Semua anak-anak itu lalu diberi kedudukan mengurus pemerintahan negara Majapahit. Oleh sebab itu Raja Majapahit lalu hilang kewibawaannya. Negara besar itu menjadi ringkih. Akhirnya ketika para bupati pesisir membantu Demak berperang dengan Majapahit, rakyat Majapahit tidak mau membela atau tidak ikut mempertahankannya. Sabda Palon sebenarnya merupakan simbol atau personifikasi kesetiaan rakyat kepada rajanya, kepada pemimpin negaranya atau kepada pemerintahnya. Sabda Palon memilih pisah dari Prabu Brawijaya, berarti rakyat sudah kehilangan kesetiaannya pada Raja Majapahit itu. Istilahnya terjadi pembangkangan publik terhadap kepemimpinan Brawijaya, tidak mau membela kerajaan ketika berperang melawan Demak dan bupati-bupati pesisir. Cerita itu disamarkan dengan pernyataan bahwa Sabda Palon akan bertapa tidur selama 500 tahun. Cerita itu juga membuat pengertian bahwa 500 tahun setelah runtuhnya Majapahit, rakyat Jawa atau Nusantara akan tumbuh kembali kesadarannya sebagai bangsa terjajah dan akan memiliki kesetiaan kembali kepada pemimpin bangsanya. Munculnya rasa kebangsaan dan kesetiaan terhadap tanah air itu digambarkan tidak dapat dibendung seperti meletusnya Gunung Merapi. Namanya disebutkan dalam serat Darmo Gandul, suatu tembang Macapat, kesusastraan Jawa Baru berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabda Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya diguningkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak dengan bantuan dari Wali Songo. Ia lalu bersumpah bahwa akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda, untuk mengembalikan kejayaan agama dan kebudayaan Hindu. Dalam Darmo Gandul, agama orang Jawa disebutkan agama Buddha. Serat Darmawulan juga berkisah tentang tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabda Palon tersebut. Tokoh Sabda Palon dihormati di kalangan revivalis Hindu di Jawa serta di kalangan aliran tertentu penghayat kejawen. Patung untuk menghormatinya dapat dijumpai di Candi Ceto, Jawa Tengah.
Sabto Palon seringkali dikaitkan dengan satu tokoh lain, Nyagenggong, sesama penasehat Brawijaya V. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Sabda Palon Nyagenggong sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya V, memerintah tahun 1453 sampai 1478. Tidak hanya ditemui dalam serat Darmo Gandul saja, namun di dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo tahun 1135 sampai 1157 juga telah disebut-sebut, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indra sebagai berikut. Menguasai seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda, tajamnya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur, didampingi Sabdo Palon dan Nyagenggong. Menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain. Rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisula Weda. Para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala bendu telah usai, berganti zaman penuh kemuliaan, memperkokoh tatanan jagat raya. Semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Sabdo Palon berkata sedih, hamba ini ratu dan hyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur Paduka dahulu, Sang Wiku Manu Manasa Sakutrem dan Bambang Sakri, turun-temurun sampai sekarang. Hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun. Dalam mengasuh raja-raja Jawa tidak ada yang berubah agamanya. Ungkapan di atas menyatakan bahwa Sabdo Palon atau Semar telah ada di bumi Nusantara ini bahkan 525 tahun sebelum Masehi. Jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478. Setidaknya perhitungan usia tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita. Walaupun angka-angka yang menunjukkan masa di dalam wasiat leluhur sangat toleransif sifatnya, di kalangan spiritual Jawa pada umumnya keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Namun secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putro, mencolo putri. Artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandita.
Hal ini dapat dipahami karena dalam Kawruh Jawa dikenal adanya konsep menetis dan cokro manggilingan. Dari apa yang telah disinggung di atas, kita telah sedikit memahami bahwa Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritual Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon dalam ungkapannya dikatakan sebagai berikut. Apakah Paduka lupa terhadap nama saya, Sabdo Palon? Sabdo artinya kata-kata. Palon adalah kayu pengancing kandang. Naya artinya pandangan. Genggong artinya langgeng, tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Seperti halnya Semar, telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati yang selalu mengingatkan bila mana yang diomongnya salah jalan, salah berpikir atau salah dalam perbuatan. Terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Semar selalu memberikan piwulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini, sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi Semar merupakan pamomong yang tutwuri handayani, menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati juga waskito, ngerti sadurunge winarah. Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan, tetapi lebih pada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semuanya kepada tuannya. Semar atau kaki Semar sendiri memiliki 110 nama. Di antaranya adalah Ki Sabdo Palon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Bodronoyo, dan lain-lain. Di dalam serat Darmo Gandul diceritakan episode perpisahan antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabdo Palon menyatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Berikut ungkapan-ungkapan tersebut. Paduka perlu paham, jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan Paduka akan celaka. Jawi, orang Jawa yang memahami Kawruh Jawa, tinggal Jawan, kehilangan jati diri Jawanya. Jawinya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain. Suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang Jawa atau Jawi yang mengerti. Sang Prabu diminta memahami, suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua atau sepuh, berpegang pada Kawruh Jawa, ya itulah yang diasuh oleh Sabdo Palon. Orang Jawan yang telah kehilangan Jawanya akan diajarkan agar bisa melihat benar salahnya. Dari dua ungkapan di atas, Sabdo Palon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami Kawruh Jawa yang akan memimpin bumi Nusantara ini. Juga dikatakan bahwa ada saatnya nanti datang orang Jawa asuhan Sabdo Palon yang memakai nama sepuh atau tua, bisa jadi mbah, aki, ataupun eyang, yang memegang teguh Kawruh Jawa, akan mengajarkan dan memaparkan kebenaran dan kesalahan dari peristiwa yang terjadi saat itu.
Hal ini menyiratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabdo Palon tersebut yang merupakan sabda prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritual atau seorang pandita. Ibarat Arjuna dan Semar atau juga Prabu Parikesit dan Begawan Abiyasa. Lebih lanjut diceritakan, Sang Prabu berkeinginan merangkul Sabda Palon dan Noyo Genggong. Namun orang tua itu kemudian raib. Sang Prabu heran dan bingung, kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, "Gantilah nama Blambangan menjadi Banyuwangi. Jadikan ini sebagai tanda kembalinya Sabdo Palon di tanah Jawa membawa asuhannya." Dari kalimat ini jelas menandakan bahwa Sabdo Palon dan Prabu Brawijaya berpisah di tempat yang sekarang bernama Banyuwangi. Tanah seberang yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah Pulau Bali. Demikian kekecewaan Sabdo Palon kepada Prabu Brawijaya V. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.